Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Jika hari ini Anda dan saya serta kita semua memiliki kesempatan untuk berbuat baik, mengapa kita harus menundanya? Mengapa kita harus menunggu orang lain menyadarkan kita dengan kritikan yang mungkin menggelitik zona nyaman kita? Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa melakukan perbuatan baik yang ada di dalam persiaran hidup kita. Siapa tahu hari esok kita tidak melihatnya lagi. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengobarkan hati Yohanes Bosco imammu untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama, hati kami tergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa, dan mengabdi hanya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan dan merefleksikan apa yang baru saja disuguhkan di dalam kitab kedua Samuel kepada Anda dan saya serta kita semua. Dari perikop tersebut kita menjadi tahu ketakutan yang menghantui Raja Daud karena anaknya Absalom yang memberontak terhadap dia. Bahkan kita mendengarkan juga Simei bin Gera dari suku Benyamin yang terus-menerus mengutukinya sebagai penumpah darah. Namun satu hal yang kita bisa belajar dari Daud, bahwa ia tetap berusaha menghadapinya di dalam ketenangan, di dalam kebijaksanaan. Mungkin bagi Anda dan saya serta kita semua, ketika zona nyaman kita terusik oleh sebuah kritikan, oleh sebuah evaluasi yang mungkin selama ini Anda dan saya serta kita menganggapnya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan adalah yang terbaik. Lantas kita menjadi tersinggung ketika ada orang yang mengkritik dan mengevaluasi. Sikap Daud mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua untuk tidak membiarkan ketakutan membuat kita berprasangka buruk kepada mereka yang mengevaluasi, kepada mereka yang mengkritik dan membuat zona nyaman kita menjadi tidak nyaman lagi. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Memang mendengarkan sebuah kritikan, evaluasi, seringkali membuat hati kita terluka karena kita tidak mau menerimanya. Berbeda ketika kita mau menerima, menghadapi dengan tenang, mendengarkan dengan saksama apa yang ingin disampaikan. Jika itu adalah suatu kebaikan, mengapa kita harus menundanya sampai esok kita mengalami celaka yang sama? Jika hari ini di dalam lembaran kehidupan kita, Anda dan saya serta kita semua memiliki kesempatan untuk melakukan pertobatan yang sejati, untuk melakukan hal-hal baik, mengapa harus ditunda? Mari kita lakukan saat ini juga. Siapa tahu kita tidak bisa melihat lembaran yang baru pada hari esok. Yohanes Bosco mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk tidak diam, untuk belajar menemukan solusi yang inovatif dan kreatif
di mana ketika kita hidup di tengah pandemi COVID-19, tidak hanya membiarkan ambisi kita merajai seluruh hidup kita, tetapi di dalam kesetiaan dengan protokol kesehatan, kita membawa sebuah doa akan penghormatan martabat sesama kita. Beranikah Anda dan saya serta kita semua menjadi murid Kristus yang bersaksi, bukan karena mukjizat yang terjadi, bukan karena kita mengerti dan mengenal Yesus yang selalu membuat hal-hal ajaib di dalam perjalanan hidup kita. Sebagaimana yang kita dengarkan di dalam Injil suci menurut Markus, peristiwa pengusiran setelah orang muda itu disembuhkan, dibebaskan dari roh-roh yang merasukinya. Lantas ia mau mengikuti Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Seringkali kita enggan untuk meninggalkan zona nyaman kita. Ketika kita ditegur, ketika kita dikritik, lantas kita merasa sedih. Tetapi beranikah Anda dan saya serta kita semua seperti orang yang baru disembuhkan tadi, ketika diutus oleh Yesus untuk pergi dan tetap tinggal di tempat dia berada dan menceritakan apa yang diperbuat oleh Yesus di dalam hidupnya, di dalam sukacita, kegembiraan. Beranikah kita? Ataukah kita lebih senang menceritakan keberhasilan kita daripada mewartakan sabda Allah? Memang bukan perkara yang mudah. Tetapi disinilah kita melihat suatu keilahian Yesus yang mengalahkan segalanya, yang membuat orang disembuhkan, yang membuat orang semakin diberkati. Jangan sampai kita memutus berkat itu hanya karena kita egois, hanya karena kita tidak peduli, hanya kita menutup diri akan kritik dan evaluasi yang Tuhan sampaikan melalui sesama kita. Beranikah kita menjadi saluran berkat dan mau terus memperbarui diri, melakukan pertobatan, dan dengan sukacita menerima tugas perutusan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Jika Anda dan saya serta kita semua memiliki kesempatan untuk berbagi kebaikan di dalam bentuk hal yang sekecil apapun hari ini, mengapa kita harus menundanya? Taatlah dan setialah pada protokol kesehatan. Itulah kebaikan sederhana yang bisa kita lakukan. Ketika kita taat dan setia, semakin banyak orang selamat dan bersuka cita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi kita. Amin.